luar biasa untuk pendidikan mereka. Saya pernah ke Korea itu beberapa kali ya. Kalau di sekolah kita tuh ada tulisan, misalnya tagline ya di kelas-kelas kita ya. Misalnya ada tulisan apa seperti biasanya? Misalnya jagalah kebersihan gitu ya. Apalagi biasanya bebas tapi sopan gitu ya. Kalau di Korea Selatan itu baru salah satu tagline-nya adalah kalahkan Jepang, gitu ya, kalahkan Jepang. Mereka punya spirit bagaimana yang dulunya pernah dijajah oleh Jepang, mereka ingin bangkit melalui pendidikan. Jadi biasa termasuk negara yang sering dirujuk ya oleh kita sebagai negara maju pendidikannya, yang memikirkan banyak inovasi. Misalnya dulu kita sangat booming dengan Nokia, mereka pun juga hadir ya membangun negerinya dengan pendidikan. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, ternyata inovasi ini banyak dalam sejarahnya dilahirkan dari sektor-sektor pendidikan. Nah, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, karena kita Indonesia itu mendapatkan satu anugerah yang sangat luar biasa, dan ini sifatnya adalah by nature, sangat alami Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita sekarang, kalau negara-negara Eropa kan sekarang tuh sifatnya menua ya. Negara Jepang juga negara yang menua, karena antara kelahiran dengan pertumbuhan dengan kematian itu tidak seimbang ya. Kalau kita produktif, kita masuk negara namanya bonus demografi. Ini luar biasa sekali. Nah, tentu saja dengan yang sangat besar ini, tentu kita menyimpan sebuah sebuah kata kunci. Bagaimana dengan jumlah penduduk produktif ya, yang orang katanya tahun 2030 penduduk kita 70% adalah usia produktif. Sekarang pertanyaannya, apakah ini akan menjadi sebuah opportunity Bapak Ibu ya, sebagai peluang, atau bahkan menjadi sebuah hambatan? Ini sangat tergantung bagaimana kita menyikapi kita sebagai insan pendidikan untuk melakukan berbagai macam inovasi untuk pendidikan kita ke depan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita kemarin baru saja, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah membaca ini peta jalan pendidikan nasional, ini baru terbit beberapa minggu belakangan ini. Kalian sudah baca Bapak Ibu? Belum ya? Oke, nanti kita share filenya, nanti kita berikan ke panitia sekaligus nanti kalau misalnya Bapak Ibu dapat paket materi. Sekarang baru diluncurkan oleh pemerintah, namanya peta jalan pendidikan nasional. Ini sangat perlu dibaca nih Bapak Ibu ya, untuk menambah wawasan kita. Kalau zaman dulu saya sekolah itu kan selalu ada pelita gitu ya, repelita, rencana pembangunan 5 tahun, 10 tahun. Kalau sekarang kita rasanya nggak pernah dengar lagi. Nah, sekarang ini baru launching, namanya ada peta jalan pendidikan nasional. Nah, saya ambil sebagian dari situ ya, sebagai highlight kita. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sebelah kirinya ada namanya megatrend global. Apa sih itu megatrend global Bapak Ibu sekalian? Sekarang di semua negara di dunia ini fokus perhatiannya pada yang namanya megatrend global ini. Pertama, ini kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global. Coba Bapak Ibu kita lihat ya, sekarang kita udah banyak kan kehadiran warga-warga asing kan, dan regulasinya juga begitu mudah sekarang. Ya, itu yang pertama. Kami di kampus kami itu sekarang kedatangan ada ratusan, bahkan mau mencapai ribuan mahasiswa dari luar negeri ya, untuk kuliah begitu mudah sekarang ini ya, dari China terutama ya. Kemudian urbanisasi global, perpindahan ya dari satu tempat ke tempat lain akan berfokus nanti di kota kebanyakan nanti katanya. Jadi warga negara Indonesia itu lebih banyak akan berfokus di kota. Kemudian demografi penduduk dunia yang juga berubah, termasuk juga perubahan lapangan kerja dengan transformasi digital. Itu ya Pak ya. Kalau katanya ada kurang lebih 24.000 juta bahkan pekerjaan itu hilang dan digantikan dengan otomasi. Kemudian pendidikan dan kemajuan teknologi dan juga namanya climate change, perubahan iklim. Di beberapa belakangan ini Bapak Ibu kita dengar ada namanya isu tentang megatrust ya. Ini kan juga satu perhatian kita semuanya. Nah, dengan demikian, dengan adanya beberapa peta jalan yang kemudian disebut dengan megatrend di dalamnya itu, kemudian pemerintah itu mengajukan sebuah framework, framework
kerangka kerja. Bagaimana menyikapinya secara strategik, Bapak Ibu sekalian, itu digambarkan di dalam gambaran sebelah kanan ya. Bagaimana kita perlu menyediakan akses pendidikan yang lebih baik. Bagaimana juga kita meningkatkan mutu pendidikan yang holistik, relevansi tujuan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan juga tata kelola yang juga lebih partisipatif dan kolaboratif. Nah ternyata Bapak Ibu, ini kuncinya nih Bapak Ibu ya. Ternyata pilar-pilar ini akan bisa dilakukan kalau apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita melakukan berbagai macam inovasi. Itu kuncinya. Kita lihat Bapak Ibu, apakah betul inovasi ini bisa betul-betul menjadi namanya leverage, menjadi daya ungkit ya, bahkan menjadi tulang punggung ya kemajuan bangsa kita. Bahkan di akhir pemerintahan Pak Jokowi, beliau mencanangkan strategi nasional kita adalah dengan namanya literasi digital. Jadi kalau kita bicara literasi digital itu bukan lagi Bapak Ibu harus di apa istilahnya sekarang di endorse gitu ya oleh kepala sekolah, oleh juga misalnya kepala dinas, tapi membawa negara-negara dunia termasuk di Indonesia, namanya literasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian lanjut ya. Jadi ternyata kalau kita lihat juga pemetaan sekarang ini, apakah memang yang namanya inovasi ini berpengaruh terhadap bangsa kita? Saya ambil contoh kasus yang mungkin sudah Bapak Ibu sudah sangat familiar akan terakhir begitu. Bapak Ibu lihat angkanya sangat fantastis Bapak Ibu sekalian, ya, sangat luar biasa menurut saya. Saya contoh kasus bagaimana sebuah inovasi ini bisa memberikan kontribusi yang begitu besar untuk bangsa kita. Contoh misalnya Gojek ini ya, dengan kurang lebih 1,7 juta, jadi anggota para Gojekers ini ya, para driver ini. Itu jumlahnya kurang lebih di satu platform saja 1,7 juta. Ternyata bisa menyumbang kurang lebih 428 triliun. Bapak Ibu, 480 triliun itu sedikit atau banyak ya? Banyak. Kalau diberikan kerupuk kira-kira sebesar apa? Diberikan kerupuk mungkin rumah kita nggak muat ya. Satu lapangan bola mungkin ini juga nggak muat. Banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian 44% ini bisa menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat kita, ya, dan menurunkan tingkat kemiskinan sampai 24.000 orang. Ini kan luar biasa, ini baru satu kasus saja. Jadi artinya Bapak sekalian, ternyata memang inovasi ini adalah kunci. Sekali lagi ya, inovasi adalah sebuah kunci untuk keberhasilan ke depan. Dan jangan lupa, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu ini, karena nggak bisa masuk terus karena udah punya ID sendiri. Ceria, gitu ya. Amin ya. Yang penuh berkah, ya. Amin ya. Yang banyak uangnya. Amin. Nah, ya. lupa Bapak Ibu. Ya. Berarti Bapak Ibu juga punya sekarang itu tanggung jawab ganti. yang besar. Ya. Tanggung jawab yang besar. Besoknya pakai nama sendiri ya ke depan. Kita menghadapi transformasi digital ya. Tadi saya sebutkan kalau terkait dengan transformasi digital itu ada 23 juta pekerjaan itu hilang. Boleh minta kontaknya nggak? Digantikan dengan pekerjaan baru yang dipengaruhi oleh teknologi informasi. Tapi jangan lupa harus kemana-kemananya daripada sertifikatnya nama orang lain, mending nama sumber daya manusia. Mereka akan mendapatkan peluang-peluang yang juga lebih banyak nanti ke depan. Sekarang Bapak Ibu lihat, di tahun 2030 data dari McKinsey & Company, sebuah perusahaan konsultan di tingkat internasional, dia mengatakan bahwa ada 27 sampai 46 juta pekerjaan baru akan muncul, dan 10 di antara pekerjaan yang belum ada. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu apakah siap menyiapkan generasi penerus yang bisa mendapatkan kesempatan ini? Saya Bapak Ibu ya harus siap. Kalau tidak, bukan Bapak Ibu siapa lagi ya? Seperti itu. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kita perlukan. Nah, ini yang saya ingin ini kok. Kalau kita cerita tentang inovasi ya, kita berbicara inovasi ini. Saya teringat sebuah buku, saya membaca sebuah buku dari dulu Bapak Ibu, ada buku yang saya suka ya.
Associate in Kartunya Innovation apa? dari namanya Rogers ya. Nah ternyata setiap orang itu bisa dipetakan nih dalam inovasi ini dia perannya sebagai apa. Coba Bapak Ibu lihat di depan ya. Sekarang Bapak Ibu, Nanti saya lagi ingin tahu di ruangan ini yang tadi saya tanya, namanya siapa? ya, katanya ini ada kurang lebih 500-an orang yang hadir, luar biasa. Nama sendiri aja. Ini antusias sekali. Nah saya ingin tahu Bapak Ibu, di ruangan ini, kalau kita bicara inovasi, Bapak Ibu masuk dalam kategori yang mana? Oke kita cek dulu ya. Silakan ya ke depan. Saya mengajukan ada 5 pertanyaan ya. 5 pertanyaan. Manakah yang paling dekat dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu itu kecenderungannya yang mana?